Hai, good morning children. Selamat pagi anak-anak. Kalian sehat-sehat kan? Mem harap kalian sehat semua. Anak-anak, kita hari ini masuk pada pelajaran 1, tema 1.6. Temanya aku membutuhkan orang lain. Subtema hari ini, aku membutuhkan sesama. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau berdoa dulu ya. Kita bikin tanda salib dulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin belajar. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Kiranya berkat-Mu senantiasa melingkupi pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh menerima pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita masuk materi. Siapakah sesamaku? Ya, ini ada gambar anak-anak sedang bersama-sama, sedang gembira. Sesamaku adalah orang-orang yang berada di sekitarku. Siapa saja ya orang-orang yang berada di sekitarku? Mereka adalah keluarga, saudara, tetangga, dan teman. Sesamaku juga bisa kita sebut sebagai sahabat. Mengapa kita butuh sahabat? Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Apa ya maksud makhluk sosial itu? Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Apakah sahabat itu? Sahabat adalah tempat kita berbagi dan bercerita. Ada sebuah ungkapan bahwa sahabat seumpama mutiara. Apa yang maksudnya sahabat seumpama mutiara itu? Artinya, sahabat bagaikan harta milik kita yang sangat berharga. Nah, ini punya sebuah kisah kehidupan. Anak-anak dengarkan ya kisah kehidupan berikut ini. Ini kisah seorang gadis bernama Rokom Pengyeng. Seorang anak bernama Rokom Pengyeng pernah dikabarkan hilang saat menggembalakan kerbau di hutan pada tahun 1989. Pada saat itu, Rok baru berusia 8 tahun. Setelah 18 tahun, tepatnya pada tahun 2007, Rok sempat dikabarkan ditemukan ketika seorang warga melihat seorang wanita tidak berpakaian memasuki rumahnya untuk mencuri beras. Karena merasa yakin wanita itu Rok, pihak keluarga mencoba mengembalikan perilaku Rok seperti manusia normal. Namun, usaha tersebut gagal karena Rok lebih suka merangkak daripada berjalan dan tidak mau mengenakan pakaian. Bahkan, akhirnya Rok kembali ke hutan. Walaupun tidak diketahui secara pasti dirawat oleh hewan apa, namun diyakini kalau Rok saat masa perkembangannya diasuh hewan-hewan liar di dalam hutan. Itulah kisah kehidupan Rokom Pengyeng. Mem masih mempunyai sebuah kisah lagi. Ini kisah Yesus tentang orang-orang
di sekitar kita. Kita dengarkan sama-sama ya. Judulnya Yesus dan sanak saudaranya. Anak-anak dapat membaca pada Injil Markus 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang-orang memanggil dia. Dia ini Tuhan Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata pada Tuhan Yesus, "Lihatlah, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudara perempuanku, dialah ibuku." Nah, itu tadi kalian dengar kisah Yesus tentang orang-orang di sekitar kita. Setelah mendengarkan dua kisah tersebut, kita dapat merenungkan, sudahkah kita melakukan kehendak Allah supaya kita layak disebut sebagai saudara-saudara Yesus? Supaya kita layak disebut saudara Yesus, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melakukan banyak hal. Ini mempunyai beberapa contoh. Nah, itu ada seorang gadis atau anak cewek sedang membantu ibunya menyapu halaman. Di dalam keluarga juga, selain menyapu halaman, kalian juga bisa membantu ibu mencuci pakaian. Setelah pakaian dicuci, kalian bisa membantu ibu kalian menjemur pakaian. Lalu ada contoh keempat, masih dalam keluarga juga, kalian bisa juga membantu mama atau ibu memasak. Kalau di lingkungan masyarakat, kalian dapat melakukan ini. Nah, ada mobil mogok, kalian dapat membantu mendorongnya supaya mesin mobilnya hidup kembali. Nah, kalian dapat berbagi. Ada orang yang kurang mampu, kalian bisa memberikan uang atau makanan supaya mereka bisa makan. Lalu contoh yang terakhir, ketika ada kakek-kakek yang ingin menyeberang jalan, kalian dapat menyeberangkan sehingga kakek dapat berjalan dengan baik. Nah, itu tadi contoh-contoh apa yang dapat kita lakukan dalam kehendak Allah supaya kita layak disebut saudara-saudara Yesus. Oke, kita tutup pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami sudah belajar mengenal orang-orang di sekitar kita. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjadi saudara bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Demikian pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi anak-anak. Bye-bye.